Rey, ikut aku ke kantor. Kepala sekolah ingin bicara denganku. Baiklah, Rey. Aku hanya bisa mengantarmu sampai sini saja, karena aku harus mengajar para siswa lain. Baiklah, lain kali jangan berkelahi lagi. Silakan duduk. Kenapa kau melakukan itu semua? Menghajar 5 kakak kelasmu sampai babak belur. Bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Apa kau merasa jagoan setelah melakukan itu semua? Tapi mereka yang mulai duluan. Mereka menghalangi jalanku, lalu mereka menghajarku. Mana mungkin aku bisa diam saja? Lagi pula aku hanya membela diri. Apa harus parah itu? Sampai beberapa dari mereka masuk rumah sakit. Apa itu yang kau maksud membela diri? Maaf. Dengar, aku ingin orang tuamu datang ke sekolah besok pagi. Mereka tidak akan bisa datang. Kenapa? Apa mereka sedang di luar kota? Tidak, mereka semua sudah mati. Maaf, aku tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Lalu, bagaimana dengan keluargamu yang lain? Kakak atau saudaramu? Mereka semua sudah tidak ada. Kalau begitu, setelah pulang, kau harus ikut ke rumah denganku. Sepertinya kau harus diberi bimbingan private olehku. Kau bisa ceritakan semuanya di rumahku nanti. Baiklah. Ini rumahku. Aku minta kau untuk tinggal selama beberapa hari di sini. Aku ingin tahu semua tentang masa lalumu. Untuk apa? Aku ini kepala sekolahmu. Tentu saja aku butuh informasi dari murid yang sedang dalam kesulitan. Ngomong-ngomong, kau tahu kegiatan apa yang paling nikmat saat bercerita? Apa? Berendam. Hah? Eh, eh, Jadi, Ray, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Dan juga orang-orang terdekatmu. jadi, waktu itu Jadi, Rex, apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? dulu ada satu ras yang bernama Balak. Setiap orang di ras itu mempunyai ciri khas, tanda garis di matanya. Dulu, ras Balak hidup damai, berdampingan dengan dunia luar, tanpa memikirkan perbedaan ras dan kepercayaan orang lain. Kami selalu hidup gotong royong dan membantu orang yang di luar ras Balak. Ternyata rasmu cukup toleran juga ya. Lalu, apa yang terjadi? Ras Balak mempunyai satu kelebihan yang dibenci oleh orang-orang di luar ras kami. Bahkan orang-orang luar sampai melakukan hal yang mengerikan terhadap ras kami. Mereka menjauhi kami, menganiaya ras kami, memperkosa gadis-gadis di ras kami, dan bahkan mereka menghabisi nyawa orang-orang dari ras kami. Kenapa mereka melakukan itu semua kepada rasmu? Memangnya apa kelebihan yang dimiliki kau dan rasmu? Ras Balak mempunyai kelebihan yang sangat unik dan berguna untuk orang-orang di sekeliling kami, bahkan orang di luar ras kami.
Ras balak mempunyai kelebihan bisa menyembuhkan luka dari diri sendiri maupun luka orang lain. Orang-orang luar percaya bahwa kelebihan itu adalah sebuah kutukan dari dewa kepada ras kami. Tapi menurut informasi yang kudapatkan, orang-orang yang membenci ras kami sudah dipengaruhi oleh salah satu pemerintah. Pemerintah itu bilang kalau ras balak adalah kutukan dari dewa karena memiliki tanda garis di kelopak mata dan mempunyai kekuatan penyembuhan agar kami bisa hidup dengan umur yang panjang sehingga bisa melihat kehancuran dunia. Itu yang mereka percaya. Tapi yang sebenarnya terjadi, pemerintah sudah menghasut semua orang yang dekat dengan ras kami agar membenci kami, dan pada akhirnya ras kami bermusuhan dengan dunia luar. Kami tidak bisa bersosialisasi seperti sebelumnya. Setelah beberapa tahun kemudian, orang-orang semakin membenci ras kami karena hasutan pemerintah yang lebih gila. Pemerintah sengaja membakar beberapa rumah warga lokal. Kemudian mereka menuduh ras kami sebagai biang dari kebakaran itu. Disitulah peperangan besar terjadi, hingga ras balak dibantai tak tersisa. Aku turut berduka atas kepergian keluargamu dan juga rasmu. Tapi, untuk apa pemerintah melakukan itu semua? Dan kenapa kau bisa selamat? Sebenarnya, pemerintah sengaja mengadu domba ras kami dengan warga lokal agar timbul perpecahan hingga merenggut nyawa. Karena pemerintah ingin meneliti tubuh kami sebagai bahan eksperimen, karena ras kami bisa menyembuhkan luka. Dan yang paling kejam, pemerintah berpura-pura menguburkan tubuh mayat-mayat dari ras kami. Tapi sebenarnya mereka mengangkut semua tubuh itu sebagai bahan eksperimen. Kenapa aku bisa hidup? Ibuku mempunyai sahabat yang bukan dari ras balak. Saat peperangan itu, ibuku menitipkanku kepada sahabatnya. Sahabat ibuku membawaku pergi jauh dan mengecat garis di mataku agar orang-orang tidak tahu kalau aku bagian dari ras balak. Mereka benar-benar gila. Setelah mengadu domba rakyatnya sampai merenggut banyak nyawa, mereka malah menjadikan mayat-mayat itu sebagai bahan eksperimen mereka. Maaf memotong ceritamu. Tapi sepertinya aku harus istirahat sebentar, karena nanti malam aku harus pergi keluar. Apa kau mau ikut? Kemana? Sudahlah, ikut saja. Baiklah. Ray, apa kau sudah siap? Ya, aku siap. Ah, dia cantik sekali. Bagaimana penampilanku? Biasa saja. Apa kau bilang? Aku sudah berdandan 1,5 jam. Lalu kau bilang cuma biasa saja, ha? Ya, lumayanlah untuk ukuran ibu-ibu sepertimu. Siapa yang kau maksud ibu-ibu, sialan? Aku ini baru berusia 23 tahun, tahu? Hah? Apa kau bilang? Kau berumur 23 tahun? Bagaimana bisa di umur 23 tahun kau sudah menjadi kepala sekolah? Sudah jelas karena aku sangat pintar.
Aku lulus universitas di umur 20 tahun. Hebat kan aku? Biasa saja. Kau ini. Sudahlah, ayo kita pergi. Wah, ramai sekali. Memangnya kau belum pernah ke pasar malam? Sebenarnya, aku pernah melihat dari kejauhan, tapi aku belum pernah melihat sedekat ini. Ternyata banyak sekali pedagang dan wahana permainan ya. Apa kau mau main atau membeli sesuatu? Aku... Tenang, aku yang traktir. Ayo kita bermain permainan. Wah, manis sekali permen kapas ini. Apa kau suka? Ya, ini enak sekali. Aku baru pertama kali makan permen kapas. Ternyata rasanya seenak ini ya. Ya kan? Permen kapas memang sangat enak. Tapi kau jangan makan terlalu berlebihan. Karena gulanya cukup tinggi. Ya, aku tahu. Ngomong-ngomong, sudah dari siang kita berbicara. Tapi, aku belum tahu siapa namamu. Aku kira kau tidak akan penasaran soal namaku. Ternyata kau penasaran juga ya? Tidak juga. Aku hanya ingin mengingat nama orang yang telah berbuat baik kepadaku. Begitu ya. Namaku Laura Lisan Virgin. Kau bisa panggil aku Laura. Tapi ketika di sekolah, kau harus tetap memanggilku kepala sekolah. Memangnya kenapa? Tentu saja karena aku ini kepala sekolahmu. Kau harus tahu situasi, kapan harus memanggil seseorang dengan namanya, dan kapan harus memanggil seseorang dengan sebutan yang lebih sopan. Jadi intinya, kau boleh panggil namaku ketika aku tidak sedang menjadi kepala sekolahmu. Oh, baiklah. Ngomong-ngomong, kau belum menjelaskan secara rinci. Kenapa kau menjadi kepala sekolah dengan sangat cepat? Padahal umurmu baru 23 tahun. Sebenarnya aku hanya kepala sekolah sementara di sekolahmu. Karena kepala sekolah yang sebelumnya sudah meninggal. Jadi, aku ditunjuk sebagai kepala sekolah sementara dalam beberapa bulan ke depan. Tapi, pemerintah tidak sembarangan menunjukku sebagai kepala sekolah. Di umurku yang ke-20 tahun, aku sudah lulus universitas. Karena aku memiliki kecerdasan yang cukup luar biasa, pemerintah pun menunjukku sebagai kepala sekolah sementara. Wah, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukan itu semua? Aku juga tidak tahu. Semuanya seperti terjadi begitu saja. Rumahmu besar juga ya? Apa kau hanya tinggal sendirian di sana? Ya, sebenarnya rumah itu pemberian dari orang tuaku. Tadinya kita tinggal bersama di sana. Tapi orang tuaku harus bekerja di luar kota. Bahkan sekarang mereka sudah punya rumah lain di luar kota. Dan rumah ini diberikan kepadaku. Kenapa kau tidak ikut mereka? Tadinya aku ingin ikut mereka, tapi ternyata tinggal sendiri itu tidak buruk. Aku bisa melakukan apa saja dan kapan saja. Tidak ada yang mengaturku. Begitu ya? Apa kau masih berhubungan baik dengan teman ibumu? Ya, aku sudah menganggapnya sebagai ibuku sendiri. Tapi, aku memutuskan untuk pergi. Aku merasa aku sangat membebani dia dan juga keluarganya. Itu sebabnya aku pergi darinya. Lalu setelah itu, kau tinggal di mana? Aku... Oh,
Oh, Laura. Jadi, kau sudah punya pacar baru ya? Hah? Hendrik, kenapa kau ada di sini? Aku tadi melihatmu sekilas di pasar malam. Lalu aku mencoba mencarimu. Dan akhirnya ketemu di sini. Bersama pria itu. Siapa dia? Dia mantanku. Aku tidak pernah merasa menjadi mantanmu. Karena aku masih menyayangimu. Sudahlah, lebih baik kau pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Ayolah sayang. Kau harus ikut denganku. Aku tidak sudi pergi denganmu. Kalau kau tidak bisa diajak baik-baik, aku akan mengajakmu secara paksa. Hah? Singkirkan tangan kotormu darinya. Oh, kau berani menghalangiku ya? Sudahlah, kalian jangan berkelahi. Ayo Ray, kita pergi saja. Ray! Hendrik, apa yang kau lakukan? Kau itu bukan siapa-siapa di hidupku. Ayo Laura, ikut aku. Tidak mau. Lepaskan tanganku. Kalau begitu, ayo kita lakukan saja di sini. Lepaskan. Ah, ah. Ah, ah. Lepaskan aku, dasar pria cabul. Ayo kita bersenang-senang bersama Laura. Hei, lepaskan dia, atau kau akan menerima akibatnya. Jangan sok hebat dasar bocah ingusan. Kau jangan ikut campur urusan orang dewasa. Karena kau sudah menggangguku bermain dengan Laura. Kau akan kuhajar tanpa ampun. Ray, Sialan kau. Karena kau berani melawanku, kau akan menerima akibatnya. hati-hati Ray, dia menggunakan senjata. Dengar, jangan pernah kau ganggu Laura lagi. Jika kau masih mengganggunya, kau akan menerima akibatnya. Apa kau mengerti? Baiklah, aku mengerti. Laura, apa kau baik-baik saja? Harusnya aku yang bertanya seperti itu kepadamu. Apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Jangan bohong. Aku melihatnya tadi. Kau terkena serangan Hendrik. Jangan kira aku tidak melihatnya. Ya, itu cuma luka kecil saja kok. Kau tidak perlu khawatir. Cepat tunjukkan kepadaku. Sudahlah, ayo kita pulang. Aku tidak mau pulang jika kau belum menunjukkan lukamu kepadaku. Baiklah, Hah? Ini bukan luka kecil, bodoh. Kenapa kau so hebat dengan bilang kalau ini hanya luka kecil, ha? kau ini kenapa? Aku serius, Ray. Jangan berlagak so hebat dengan menyembunyikan lukamu dariku. Baiklah, aku minta maaf. Jangan lakukan itu lagi.
Aku benci orang yang suka berbohong. Iya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ayo kita ke rumah, biar aku obati. Baiklah. Kenapa kau mengarang tentang semuanya? Hah? Mengarang apa? Kau bilang kau dari ras balak yang mempunyai kekuatan penyembuhan. Kenapa kau mengarang semuanya? Aku tidak mengarangnya. Lalu, kenapa lukamu tidak sembuh? Kekuatan penyembuhanku mempunyai jeda jika aku sudah gunakan. Apa kau tidak melihatku terpukul di awal sampai berdarah? Di situ, aku tidak sengaja mengeluarkan kekuatan penyembuhanku. Hah? Benar juga, luka di wajahmu tadi sudah hilang. Tapi, kenapa kau menggunakannya di awal? Kenapa kau tidak gunakan saat selesai berkelahi? Sebenarnya, kekuatan penyembuhanku masih belum sempurna. Aku tidak sepenuhnya bisa mengendalikan teknik itu. Itu sebabnya kenapa aku menyembuhkan lukaku di awal. Karena aku tidak bisa mengendalikannya. Mungkin secara keturunan, aku memang mempunyai kemampuan penyembuhan itu. Tapi, secara penggunaan aku masih sangat payah. Karena semua rasku sudah tidak ada sejak aku kecil. Jadi, tidak ada orang yang mengajariku untuk menggunakan kemampuan penyembuhanku dengan benar. Oh, begitu ya. Memangnya berapa lama agar kau bisa menggunakan kekuatan penyembuhanmu lagi? Kekuatan penyembuhanku mempunyai jeda 1 jam. Jadi, luka di tanganku ini akan sembuh setelah 1 jam. 1 jam ya? Waktu yang cukup singkat ya. Jadi, kau bisa menyembuhkan banyak orang dengan kemampuanmu itu ya? Tidak juga. Hah? Apa maksudmu? Kau bilang setiap 1 jam kau bisa menggunakan kekuatan penyembuhanmu. Ya, memang. Tapi, jeda 1 jam yang kumaksud itu untuk penyembuhan diri sendiri. Tapi, jeda penyembuhan untuk orang lain berdurasi 24 jam setelah aku menyembuhkan 2 orang. Hah? Maksudnya? Jika aku menyembuhkan 2 orang, baru akan ada jeda 24 jam. Jika hari ini aku menyembuhkan 1 orang, lalu seminggu kemudian aku mau menyembuhkan 2 orang, itu tidak bisa. Aku hanya bisa menyembuhkan salah satu dari 2 orang tersebut. Karena setelahnya akan ada jeda 24 jam untuk bisa menggunakan teknik penyembuhanku lagi. Begitu ya. Tapi saat ini, apa kau masih punya 2 kali penyembuhan untuk orang lain? Ya, saat aku menggunakan penyembuhan yang pertama, aku harus segera melakukan penyembuhan lagi, baik itu ke manusia ataupun kepada hewan. Karena jika teknik penyembuhanku tersisa 1 kali lagi, itu akan merepotkan. Jika berikutnya ada 2 orang dalam keadaan genting, aku tidak dapat menyelamatkan kedua orang itu. Aku hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Kekuatan yang luar biasa. Kalau begitu, karena ini sudah larut malam, lebih baik kau istirahat saja ya. Karena besok kau masih harus pergi ke sekolah. Begitu juga denganku. Ya, baiklah. Laura, Ada apa? terima kasih karena kau sudah memberikan tempat tinggal sementara untukku. Kau itu sangat dingin dan gengsian. Tapi ternyata kau orang yang tidak lupa berterima kasih kepada orang lain juga ya. Sama-sama, Ray. Ingat ya, lain kali jangan berkelahi lagi. Baiklah, dasar cerewet. Apa kau bilang? Padahal baru saja aku memujimu. Tapi kau malah bilang aku cerewet.